Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Perang Lelantine. Perang Lelantine adalah konflik militer panjang antara dua negara kota Yunani kuno, Chalkis dan Eretria, yang terjadi pada periode Archaik awal, antara sekitar tahun 710 dan 650 sebelum Masehi. Alasan perang yang sama, menurut tradisi, adalah perebutan dataran Lelantine yang subur di Pulau Euboea. Karena kepentingan ekonomi dari dua polis yang berpartisipasi, konflik menyebar luas, dengan banyak negara kota yang bergabung di kedua sisi, mengakibatkan sebagian besar wilayah Yunani berperang. Sejarawan Thucydides menggambarkan Perang Lelantine sebagai perang paling luas di Yunani antara Perang Troya yang mistis dan Perang Persia pada awal abad ke-5 sebelum Masehi. Perang antara Chalkis dan Eretria adalah perang yang menyebabkan sebagian besar kota milik Yunani terpecah menjadi aliansi dengan satu pihak atau pihak lain. Kami tidak memiliki informasi langsung dalam sumber-sumber kuno mengenai perang ini. Bukti tidak langsung menunjukkan adanya masa antara 20 tahun terakhir abad ke-8 sebelum Masehi dan pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi, pada masa yang menempatkannya di tengah-tengah antara sejarah dan legenda. Pada saat yang sama, lokasi Levkandi sedang ditinggalkan, mungkin karena kekacauan yang terjadi. Namun, terdapat beberapa bukti bahwa sepanjang abad ke-8 sebelum Masehi Chalkis dan Eretria bekerja sama, sehingga kemungkinan tanggal tersebut menjadi kecil. Lebih lanjut, Theognis menyiratkan adanya konflik antara Eretria dan Chalkis pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Meskipun beberapa sejarawan berpendapat bahwa ini adalah tanggal terjadinya Perang Lelantine, kemungkinan besar Theognis mengacu pada Perang Lelantine yang kedua, lebih kecil, dan bahkan kurang dikenal. Karena konflik ini terjadi pada masa awal sejarah Yunani, sebelum historiografi berkembang, hampir tidak ada sumber tertulis mengenai peristiwa tersebut. Sedikitnya sumber-sumber tersebut dan bukti-bukti arkeologis yang jauh lebih banyak memberikan gambaran samar tentang Perang Lelantine. Namun, karena ambiguitas sumber tertulis yang masih ada, tanggal dan tingkat perang masih diperdebatkan di kalangan akademisi klasik. Beberapa penulis bahkan berpendapat bahwa perang tersebut mungkin sepenuhnya bersifat mitos. Tidak ada catatan rinci tentang Perang Lelantine yang dihasilkan oleh penulis kontemporer, karena historiografi Yunani baru berkembang 200 tahun kemudian, dimulai dengan karya Herodotus. Tradisi sastra Yunani secara keseluruhan baru dimulai pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Homer. Oleh karena itu, satu-satunya sumber kontemporer tentang Perang Lelantine adalah referensi dari penyair awal Hesiod dan Archilochos. Referensi pertama dalam karya sejarah berasal dari abad ke-5, 2 abad setelah peristiwa tersebut, dan masih samar-samar dan singkat. Dalam pengantar karyanya tentang Perang Peloponnesia, Thucydides memberikan ringkasan singkat tentang sejarah Yunani sebelumnya, yang menyatakan bahwa tidak ada aksi militer kolektif besar-besaran yang dilakukan Yunani antara Perang Troya dan Perang Persia. Sebagai pengecualian, ia menyebutkan perang antara Chalkidia dan Eretria, di mana sebagian besar penduduk Hellas lainnya bergabung dengan salah satu pihak yang bertikai. Di tempat lain, Plutarch menyebutkan kompetisi puisi antara Homer dan Hesiod pada kesempatan permainan pemakaman seorang bangsawan Chalkidian bernama Amphidamas. Plutarch menyatakan bahwa Amphidamas kalah dalam perjuangan memperebutkan dataran Lelantine, setelah melakukan beberapa tindakan heroik melawan Eretrian. Kesepakatan serupa secara tidak langsung dirujuk oleh Archilochos, penulis kontemporer kedua yang merujuk pada Perang Lelantine. Dia menceritakan bagaimana penguasa Euboea yang suka berperang tidak akan menggunakan busur atau ketapel, tetapi hanya pedang dalam pertempuran. Berdasarkan sumber-sumber sastra ini, dan dibantu oleh berbagai temuan arkeologis, ilmu pengetahuan modern telah merekonstruksi garis besar Perang Lelantine. Chalkis dan Eretria adalah pelabuhan di pantai barat Euboea. Kedua kota tersebut mengklaim dataran Lelantine, mungkin awalnya menggunakan sungai Lelas, yang melintasi dataran tersebut dari utara ke selatan, sebagai perbatasan alami. Meskipun sebenarnya Eretria terletak di luar dataran, Eretria memiliki klaim sejarah atas wilayah tersebut. Alasannya adalah Eretria mungkin awalnya merupakan pelabuhan bagi kota induk yang terletak lebih jauh ke timur. Kota itu terletak di Muara Lelas, dekat Levkandi modern. Nama kunonya tidak diketahui, sehingga umumnya disebut dengan nama pemukiman modern. Levkandi mengalami kerusakan parah, setelah itu sebagian besar penduduknya mungkin pindah ke Eretria.
Eretria dan Chalkis awalnya memiliki persatuan politik dengan Athena karena mereka semua adalah suku Ionia. Bukti dari hal ini adalah bahwa 2 kursi Ionia di Delphic Amphictyni diberikan kepada Athena dan Ionia di Euboea, Chalkis dan Eretria. Keduanya segera beralih ke pulau-pulau terdekat Cyclades dan ke lokasi yang lebih jauh di luar negeri untuk ekspansi dan perdagangan. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Euboea adalah salah satu wilayah ekonomi terkuat di Yunani. 2 kekuatan utama di pulau itu, Chalkis dan Eretria termasuk di antara kekuatan pendorong di belakang, Apokiai, Mediterania, yang untuk waktu yang lama bertindak bukan sebagai pesaing tetapi sebagai kolaborator. Sekitar pertengahan abad ke-8, mereka bersama-sama mendirikan Almina, sebuah koloni yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan dengan Mediterania Timur. Pada waktu yang hampir bersamaan, mereka meluas ke arah barat. Bersama Kerkyra, Eretria mendapatkan akses ke Mediterania Barat. Sejak kuartal kedua abad ke-8, para pedagang Euboean hadir di Pulau Ischia di lepas pantai Campania, untuk melakukan perdagangan dengan orang Etruria. Beberapa dekade kemudian, Cumae, koloni Yunani pertama di daratan Italia didirikan. Sekitar tahun 735 sebelum Masehi, Chalkis mendirikan koloni Yunani pertama di Sisilia, sebuah titik yang dianggap Thucydides sebagai awal sebenarnya dari kolonisasi Yunani. Tak lama kemudian, Rhegion dan Zancle didirikan di kedua sisi Selat Messina yang penting dan strategis. Setelah perang yang panjang, Euboea, yang pernah menjadi wilayah terdepan di Yunani, kini menjadi daerah terpencil. Tidak hanya mengalahkan Eretria, tetapi juga kemungkinan pemenangnya, Chalkis, telah kehilangan kepentingan ekonomi dan politiknya sebelumnya. Di pasar Mediterania, lukisan vas Korintus telah mengambil alih peran dominan yang sebelumnya ditempati oleh tembikar Euboean. Peran utama dalam penjajahan diambil alih oleh polis di Asia Kecil, seperti Miletus dan Phocaea. Chalkis mengalami kemunduran yang panjang sementara pulau-pulau di Cyclades yang sebelumnya dikuasai Eretria tampaknya telah merdeka. Dari Theognis, tersirat konflik lain atas ladang Lelantine pada abad ke-6, sehingga nampaknya kedua kota tersebut kembali bertempur. Bagaimanapun, setelah perang, kedua kota tersebut melanjutkan kolonisasi di semenanjung Chalcidice di Yunani Utara. Eretria merasa terdorong oleh bantuan yang diberikan Miletus padanya selama perang untuk membayar utangnya dengan membantu Miletus selama pemberontakan Ionia. Hal ini menyebabkan kehancuran Eretria sebelum pertempuran Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi. Chalkis mempertahankan kendali atas dataran Lelantine sampai tahun 506 sebelum Masehi, ketika Athena mendirikan ulama di dalamnya. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.